Ya, shalom. Selamat bertemu pada hari ini. Pagi ini kita melihat rekan-rekan yang dari jauh yang kembali ke Tuhan. Kita semua pada hari ini yang akan melayani dalam kebaktian ini. Dalam kebaktian sesi pertama adalah Deacon Yesus memimpin kita dalam praise and worship bersama-sama dengan tim, dan nanti pastor yang akan sampaikan khotbah. Mari kita jemput Deacon Patrick. Deacon Patrick menyalakan doa untuk membawa kita dalam doa. Shalom jemaat. Puji Tuhan, mari kita bertenang dan kita akan berdoa sebentar. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan pagi ini. Kami berkumpul untuk saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur untuk hadiran setiap jemaat yang sudah ada di tempat ini. Di gereja ini kami sudah mulai menyediakan diri kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya pada hari ini kami beroleh suatu berkat yang luar biasa lewat perkumpulan kami, pujian, sembah kepada Tuhan, dan juga firman Tuhan. Ampuni kami setiap kesalahan kami, dosa kami, ketidaktaatan kami atas firman Tuhan yang kami sedar atau tidak kami sedar. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Segala pelanggaran yang kami lakukan, kami mohon supaya Tuhan mengampuni kami. Pimpin kami Tuhan, supaya Roh Kudus akan mengangkat kami, memimpin kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan kepada Engkau, memimpin kami di dalam hal berdoa, dan terlebih dalam memahami akan kebenaran firman. Pimpin juga hari ini ibadah kami, supaya dalam setiap persiapan yang sudah kami lakukan, kami mohon supaya Tuhan menyertai kami, memimpin kami Tuhan, supaya semua yang kami lakukan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Pimpin juga jemaat kami yang sedang berada di rumah atau di dalam pekerjaan. Dan ketika ini juga mereka sedang mengikuti secara live streaming di Facebook. Kami doakan supaya mereka juga dikuatkan dan dipimpin Tuhan, supaya hadirat yang sama juga kami alami berada di tempat mereka, dan mereka yang dipimpin Tuhan dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang coba mengganggu perkumpulan kami Tuhan. Kami doakan supaya semua kekacauan, semua hal-hal yang mengganggu pikiran kami, setiap kuasa kegelapan coba mengusik kami patahkan, kami tolak keluar itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka, jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kesakitan. Kami doakan supaya Tuhan memimpin mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka. Kesakitan yang mereka alami Tuhan sembuhkan, supaya pada ketika ini mereka mengalami kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami, supaya setiap yang sudah disiapkan akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dan pemimpin, pengkhotbah, dan setiap jemaat akan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama dalam doa kami. Mari kita berdiri dan kita akan sama-sama membacakan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Dekan Yesus, kita persilakan Dekan Yesus bersama-sama dengan tim pujian mengambil tempat. Silakan. Baik, terima kasih pengatua, pengacara. Salam jemaat. Salam. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama dan masuk di dalam puji sembah kita kepada Tuhan. Mazmur 66 mengatakan, Mazmur 66 ayat 1 mengatakan, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini, penyembahan ini di hadapan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah memelihara kita satu minggu yang lepas. Pada hari ini kita bersama-sama mau memuji, memuliakan nama Allah kita di surga. Mari kita akan bersama-sama. Haleluya. Sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sukacita ada di rumah Tuhan. Amin. Amin. Katakan amin. Yes. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita datang di rumah Tuhan. Tetap ada selama-lamanya. Sekali lagi. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita datang di rumah Tuhan. Haleluya. Sukacita datang di rumah Tuhan. Tetap ada selama-lamanya. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, jangan melanda angin dan badai, jangan mengharui bahwa Yesuslah ikut kemenangan selamanya. Meskipun banyak rintangan yang melanda angin ribut dan badai, ku tak mengharui, karena ku tahu yes, bahwa Yesuslah ikut kemenangan selamanya. Ikut kemenangan, ikut kemenangan, ikut kemenangan, ikut kemenangan selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari keluarkan suara saudara agar jiwa kita memuji Tuhan ini dapat kita sikapkan melalui pujian pada pagi hari ini. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi. Bukan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Ya sangkakala berbunyi. Bukan puji Tuhan. Allah diagungkan.
belajar daripada firman-Mu. Namun sebelum Bapa, mari siapkan hati roh kami Tuhan Yesus, agar kami sedia untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan saat ini. Mari kita bersama-sama sekali lagi menyembah Tuhan. Kita tahu kehidupan ini sangat sukar bagi kita. Tatkala kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada banyak halangan-halangan yang menyukarkan kita, sehingga pergerakan kita terbatas. Mungkin ada di antara kita kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Justru pada saat ini, mari kita luahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memasangku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau senantiasa ada di setiap waktu kami. Engkau senantiasa ada. Tuhan tidak pernah biarkan kami bersorak. Meskipun setiap hari kami berjalan dalam keadaan yang kami tidak tahu apa yang akan berlaku di hadapan kami, Tuhanlah yang menyertai kami, berjalan bersama-sama kami. Bapa, sentuh setiap hati kami. Kiranya jiwa-jiwa yang ada, yang hadir pada hari ini menikmati kasih hadirat Tuhan, menguatkan, menyambungkan. Kami berdoa, tangan Tuhan yang begitu perkasa kiranya setiap hari menopang kami. Bapa, sebentar kami mau mendengar firman. Kami berdoa ya Tuhan, kami memohon, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, keterbukaan untuk mendengar dan menyimpan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan. Sidang jemaah yang dirahmati Tuhan, kita baru beberapa hari kita bersama-sama merayakan ataupun Hari Wanita. Sedang jemaah, untuk menghargai para wanita, para ibu-ibu, para wanita lah, maka hari ini kita khususkan khas untuk para ibu, juga bagi lelaki lah. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, saya ingat lagi sewaktu saya masih kecil. Waktu saya masih kecil, satu mungkin dalam tahun 92-93, ada beberapa orang yang saya kenal, wanita, umurnya dalam 13 tahun sudah dikawinkan. Dan waktu saya dengar orang-orang tua cakap, kalau perempuan kalau habis ataupun setelah akil balik dikasih kawin, sudah akil balik untuk perempuan dia ada yang mulai 11 tahun. Jadi dikasih kawin sudah, karena perempuan ini dia punya kerja di dapur saja. Pernah kamu dengar itu? Perempuan di dapur. Dan ada anak daripada orang lain lah, dia masuk university. Lalu orang-orang kampung bilang, apalah mau kasih sekolah tinggi kalau perempuan? Lepas kawin di dapur juga. Lepas kawin layani anak suami saja. Kenapa tidak simpan duit untuk kasih sekolah tinggi-tinggi yang lelaki? Lelaki itu boleh menolong. Lepas kawin pun dia masih ingat ibu bapak, masih tolong. Dan ini berpanjangan. Sampailah hari ini masih kita dengar, bila pemimpinnya seorang wanita, maka yang lelakinya itu kadang-kadang kurang memberi respect, sebab dia seorang wanita. Dan baru saja muncul di negara-negara yang dipimpin oleh wanita, macam New Zealand, dia punya pemimpin utama itu wanita. Macam di Myanmar, yang digulingkan pemimpinnya itu adalah wanita, Perdana Menteri pertama setelah keluar daripada kekuasaan tentara, dan masa ini tentara berkuasa kembali. Banyak negara-negara yang pemimpinnya wanita.
Dan saya pikir ia seimbang, sebab saat seorang wanita memimpin, tidak semestinya wanita itu lemah daripada segi ialah kepimpinan. Kalau tenaga, kemungkinanlah, bukan lagi kemungkinan, Alkitab sendiri mengatakan wanita itu tenaganya lemah daripada lelaki. Sebab lelaki harus jadi pelindung kepada wanita, bukan harus jadi pemukul wanita. Dalam rumah tangga banyak lelaki jadi pemukul wanita, sebab lelaki lebih kuat. Tetapi tujuan utama Allah, lelaki jadi pelindung. Tapi hari ini banyak juga wanita jadi pemukul lelaki. Ada beberapa kali saya baca berita yang lelaki didera oleh istrinya. Jadi timbullah satu yang saya pikir keramat ini perkataan, yaitu takut istri. Bila suami atau para lelaki tahu sahabatnya takut istri, dia diolok-olok. Tapi daripada segi Kristenan tiada istilah takut istri, tiada istilah takut suami, tetapi saling menghormati. Cuma ada orang yang membaca teks Alkitab yang tunduklah kepada suami, dia bilang tanduklah suamimu. Itu tidak terpakai di dunia nyata. Sedang jemaah, hari ini kita belajar mengenai seorang wanita yang luar biasa. Biarpun dalam Alkitab ada ramai yang luar biasa, karena Alkitab sendiri tidak memberikan diskriminasi terhadap wanita, dan Allah sendiri tidak mau ada diskriminasi di antara para pria dan para wanita. Walaupun ada suku kaum tertentu di Malaysia ini, bahkan yang kita kenal, perempuan itu harus melayani suami dengan sangat hormat. Ya betul, tetapi ada yang mengatakan kalau suami makan, perempuan harus duduk tunggu suami habis makan. Bila suami habis makan, barulah wanita itu makan. Dan apa yang dimakannya sisa dari suami ataupun yang tidak habis. Dan harus juga bila suami balik ke rumah, cuci kaki suami. Dan ada banyak lagi ajaran dari agama lain juga. Tapi di dalam Alkitab tidak mengajar bahwa lelaki dan perempuan, lelaki lebih tinggi, tetapi dia setara. Setara di dalam kesamarataan, dalam hal berharga di mata Tuhan. Nah, Deborah, saya mengambil seorang wanita yang cukup populer juga di dalam Alkitab. Walaupun ada banyak lagi populer, Marta, Maria dan sebagainya dalam perjanjian lama dan sebagainya, tetapi saya khaskan untuk para wanita dengan khotbah tema Deborah, wanita bijaksana dan serba boleh. Bukan menuntut wanita harus serba boleh, tetapi sebagai kita punya pembelajaran, sebagai kita punya ikutan. Nah, tidak semestinya para suami juga, para lelaki, para anak-anak tidak boleh mendengar. Sedang jemaah, Deborah, mari kita lihat Hakim-Hakim 4 ayat pertama sampai yang kelima. Deborah, berbahagialah yang namanya Deborah di sini. Tapi saya tengok ada yang Deborah kan. Hakim-Hakim bab 4, kita mulai ayat pertama sampai yang kelima. Hakim-Hakim 4, kita mulai pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tenteranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang Nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah
antara Ramah dan Betel di pergunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah mencatat bahwa sejak dulu lagi adanya perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan adanya perempuan-perempuan dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana dan kuasanya. Tuhan tidak hanya memakai para pria, tetapi Tuhan juga memakai para wanita. Salah satunya itu ialah Deborah. Keselamatan antara manusia juga, keselamatan manusia juga mulai daripada Allah, tetapi dipakainya juga seorang wanita, yaitu Maria Ibu Yesus. Nah, wanita sangat berperanan penting di dalam kehidupan manusia. Tanpa wanita, lelaki tidak lengkap. Tanpa lelaki, wanita tidak lengkap. Cuma pada hari ini ada yang lelaki saling melengkapi, kan? Lelaki saling melengkapi dan wanita saling melengkapi. Tapi tidaklah lengkap. Kalau hukum dalam perjanjian lama, hendaklah dirojom. Nah, sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, Deborah itu artinya lebah. Lebah, bukan laba-laba, tetapi lebah. Dalam Alkitab ada dua orang yang memakai nama Deborah. Yang pertama itu inang pengasuh Ribka. Dalam Kejadian 35 ayat 8 menceritakan tentang kematiannya, dikubur di bawah pohon besar yang dinamakan pohon besar penangisan atau pohon besar ratapan. Dalam bahasa Ibrani disebut Alon Bakut, bukan bakut tempat makan sana itulah. Seorang nabiah dalam zaman hakim-hakim yang memerintah Israel yang kedua, yaitu Deborah, yang sedang kita bahaskan ini. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, hal-hal apa saja yang kita pelajari mengenai dengan Deborah? Yang pertama, Deborah adalah wanita serba boleh. Deborah wanita serba boleh. Saya ingat dulu orang-orang beranggapan bahwa wanita itu kerjanya di dapur. Tapi kalau hari ini banyak lelaki di dapur. Kalau di restoran-restoran kebanyakan tukang masaknya lelaki. Sedap makanan lelaki, masakan lelaki. Coba kamu pergi sana di ngocak gitu, siapa masak? Lelaki, ngocak paling sedap di tuaran kan? Jenis ngocak sejak kena gaut nanti. Deborah adalah seorang wanita serba boleh. Seorang yang mempunyai multi talenta. Apa tuh talenta? Yalah, kurnia atau Indonesianya karunia. Yang kita kenal biasa karunia. Deborah itu multi talenta, multi karunia. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak, berapa banyak karunia yang kamu ada? Coba masa ini kamu hitung-hitung. Saya beri masa, jangan risau, saya tidak laju ini. Habis pindik sakot bahasa. Coba hitung-hitung, ada berapa banyak yang kamu ada? Coba hitung-hitung. Ada yang menyanyi? Tapi ada juga yang wanita atau bapak-bapak yang rasa dia pandai menyanyi. Tapi bila dia menyanyi, orang rasa tidak boleh menyanyi. Saya pernah, saya bilang waktu saya praktikal pastor, ada seorang ibu jumpa dengan saya, pastor, saya punya minat ini kan, saya rasa-rasa lah, saya punya karunia utama, saya pimpin pujian. Dia bilang, oh baguslah itu ibu, saya bilang, berapa kali sudah pimpin sini? Masalahnya pastor, inilah saya mau datang, diorang tidak pernah bagi saya pimpin pujian. Satu kali sejak lama sudah, lepas itu tidak pernah, tukar-tukar pastor, dia bilang. Nah, saya bilang, kenapa orang ada karunia pimpin pujian dikasih tinggal-tinggal saja nih? Betul-betul mau pimpin? Iya, karunia utama saya dalam pelayanan pimpin pujian, dia bilang. Tapi diorang tidak hargai, saya cukup kecewa, dia bilang.
aduh Isulah, jangan kasih kecewa kalau memang itulah kau punya karunia. Minggu depan lagi ibu pimpin pujian. Dari sana saya nampak dia senyum saja. Tidak pernah antar apa-apa di rumah sidang. Tiba-tiba antar ayam hidup. Dia bilang bila-bila sejak pastor mau kasih bunuh nih ayam atau bawa pulang kampung kan. Cantik tuh ayam, bukan ayam sabung lah, ayam kampung. Jadi saya ini paling tidak suka membunuh ayam. Sebab kesian betul ayam itu. Kalau dia bilang sudah, kemana lagi saya mau makan? Jadi tapi satu hari tiba-tiba mood saya mau makan ayam. Gila saya potong. Kesian betul. Dari sana saya tidak makan. Saya bagi saja orang lain. Tapi hari ini bagilah berapa banyak ayam. Habis leher. Nah, sampai itu dia sudah pimpin. Bila itu penonton apa? Dia bilang. Terus dia cakap dengan saya. Pas tuh. Nanti orang keluar. Dia bilang. Lalu saya bilang, kenapa pula? Nantilah pastor dengar sendiri rahasia. Dia bilang. Bila sampai dia awal pagi setengah jam sebelum ibadah itu dia sudah kasih tahu, pastor mari kita berdoa. Dia bilang, tunggulah pemain musik yang lain. Tunggu pemain musik lambat datang sebab macam tidak ada mood. Jadi lepas itu masa dia pimpin, show, dia bilang mau jatuh jantung satu kejut. Jadi waktu dia nyanyi cantik suara dia punya alunan macam alunan di Yesus tadi ujung-ujungnya dengan sorak-sorai. Tapi dia lagi cantik. Nah bila dia nyanyi musik baru Ustadz dia sudah nyanyi, lalu saya bilang kenapa dia tidak dengar musik atau kurang rehearsal? Pertama positif lah kurang rehearsal. Tapi saya bilang mau 2 jam lebih juga dong rehearsal itu semalam. Sekali dia sudah nyanyi, saya pun tidak tahu apa dia sebut. Jadi ada satu lagu last dia bilang ini kenangan saya dengan suami masa kami bercinta dulu. Dalam hati saya lagu cinta ini, lagu cinta. Sekali dia nyanyi, Tuhanlah kekuatan. Ini bukan lagu cinta-cinta yang nih saya bilang, yang jiwang-jiwang. Lepas itu ada orang jumpa saya pasal. Nah itulah itu pasal kami tidak bagi dia melayani. Pimpin pujian. Sebab dia rasa karunia dia, tapi bukan. Karunia dia sebenar-benarnya dia bilang. Karunia dia itu memimpin bukan memimpin lagu, memimpin jemaah. Nah, iyalah. Nah sedang jemaah di Pora multi talenta. Sudah kamu cek berapa talenta kamu ada? Siapa? Ada 5. Rasa-rasa ada 5. Coba angkat tangan. Ada 5. Boleh pimpin pujian, boleh khotbah, boleh memimpin jemaah. Ada? Boleh berbahasa roh, boleh mentafsir bahasa roh. Ada? Boleh. Yalah, serba boleh. 4? Ada? 4. Kamu rasa-rasa, jangan kamu malu, kasih tengok laki kamu yang tidak tahu apa-apa mungkin, anak-anak. 3, 2, 1. Siapa yang tiada karunia? Tiada lah, Alkitab tidak pernah cakap tiada. Nah, seorang yang multi talenta, dia adalah seorang nabiah, dia adalah seorang hakim, dia adalah seorang penyair, dia adalah seorang penyanyi. Kalau kita lihat seterusnya apa yang diperbuat setelah dia ikut berperang, dia bersyair, dia menyanyi. Dia juga seorang hakim, dikatakan di Pora duduk di bawah sebuah pohon dan kebiasaannya orang Israel akan datang sana untuk mendapat penghakiman. Dan dia juga seorang nabi, tempat Allah menyampaikan firman-Nya dan dia meneruskan kepada orang Israel. Dia berkata, bukankah Allah telah berfirman? Dia katakan kepada Barak, bukankah Allah telah berfirman, harus engkau maju dahulu bersama dengan suku Niftali. Dia seorang nabi. Sedang jemaah yang dikatakan, apa yang dikatakan di sini adalah
dia adalah penyambung lidah Allah. Jarang-jarang kita dengar seorang nabi itu istri dan juga seorang ibu. Selalunya seorang nabi itu dia bujang taratang tang tang tang. Tahu taratang tang tang? Ya, bujang panjang, kan? Bujang. Tetapi berbeza dengan Deborah. Dia seorang ibu, dia seorang istri. Walaupun begitu, dia seorang nabi. Dan Deborah ini adalah seorang penyair. Dia mengubah banyak syair, dan syairnya ini dipakai oleh orang Israel untuk memuji menyembah Tuhan. Dia juga seorang penyanyi. Tapi saya tidak dapat baca di sini, tidak ada sejumpa dia menari. Tapi ada penari namanya Deborah. Nah, sedang jemaah, Allah mencari wanita-wanita yang serba boleh, serba bisa. Amsal 31 ayat 10 sampai 29. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Bukan istri yang banyak cakap. Istri yang cakap, istri yang smart, istri yang bijaksana. Susah mau cari. Dan juga ia katakan, ia lebih berharga dari permata sebab dia susah dicari. Istri yang bijaksana, istri yang smart, susah dicari, lebih berharga daripada permata. Sebab kalau mau cari istri sembarangan, banyak pehamburan di luar. Tetapi istri jenis ini susah dicari. Dan juga hati suami percaya kepadanya. Suami tidak menaruh apa-apa prasangka. Selalu kita dengar hari ini banyak istri yang curang. Tapi biasanya dimulai juga oleh suami yang tidak baik. Dan suami tidak kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dan dari jauh ia mendatangkan makanan. Ia bangun kalau masih malam, bukan bangun kesiangan. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permaidani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Pakaian seorang wanita, kekuatan dan kemuliaan. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Dan juga ia tertawa pada hari depan, tentang hari depan. Dia tidak takut kalau ada apa-apa di hari mendatang. Dia tidak takut. Dia sudah sediakan semuanya. Dan ia membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Sidang jemaah, Tuhan mencari wanita-wanita yang serba boleh. Ada orang tanya, dia bilang, apa kerja? Kerja saya insinyur. Istri? Lalu dia diam. Istri saya suri rumah. Lalu, kalaulah saya ditanya, saya akan jawab dengan bangga, istri saya suri rumah. Bagi kamu, mana yang susah, insinyur atau suri rumah? Coba kamu jawab. Ibu-ibu janganlah jawab, sebab kamu tahu. Oh, para suami, anak-anak, mana yang susah? Suri rumah yang paling susah. Dikatakan pekerjaan di dunia ini yang paling susah itu seorang ibu.
Sebab dia juga suri rumah. Dia kalau ada kerja, dia juga bekerja. Dia juga seorang ibu. Dia juga seorang istri. Tidak ada rehat. Nah, kekuatan yang ada pada wanita ini tidak ada pada lelaki. Pertama Sansan lahir, anak pertama, kalau boleh saya tidak mau kasih lepas, saya udah saja. Bila istri tengah kasih menyusu, saya tunggu habis. Bila habis saya ambil, tapi saya hanya bertahan dukung sejam saja. Lepas itu saya balik dan saya rasa sangat penat. Itu excited kan anak pertama. Anak kedua yang sekarang baru 2 bulan lebih, 1 hari 2-3 kali saja saya dukung. Berat dari Sansan, tapi tidak terlalu gemuk. Lalu saya dukung dalam paling saya boleh tahan. Kalau istri ada buat kerja, dia turun dalam seminggu 2-3 kali saja dia turun bawah, tengok tanaman dia, kasih lari stres dia bilang. Lepas itu dia mandi buat kerja rumah. Sebelum dia buat kerja rumah saya yang buat, saya bilang. Sebab apa? Tidak tahan mendukung. Apalagi kalau dia nangis, baru anak-anak ambil mau menyusul, alasan. Tapi bila dia dukung, saya suka kasih main anak cepat. Tapi bukan saya dukung. Tapi bila saya dukung, saya stres kalau lama. Sudahlah penat, berat lagi. Tapi istri 1 hari oke saja. Beza lelaki dan wanita. Saya ingat dulu waktu kami pergi ke Times Square, saya yang dukung Sansan waktu itu, orang kasih ketawa saya pegang tangan dia, penat saya dukung. Jadi bawa jalan pun lambat, belum pandai betul jalan, pegang tangan, kasih duduk, tarik. Jadi inilah dia kena tarik. Tapi dia suka pulang. Bila saya berhenti, apa? Dia bilang. Saya tarik lagi buat jalan. Jadi bila orang nampak, dia bilang yang lain. Ada yang bilang, nanti sakit nanti kaki. Tidak itu, saya bilang. Dia pakai seluar panjang juga, tarik saja. Nah, sebab semua sudah lemu. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, wanita banyak bezanya dengan lelaki. Banyak yang lelaki tidak boleh buat. Nah, Deborah lelaki yang boleh ataupun serba boleh. Dia seorang istri. Dia juga seorang ibu, tapi tidak tahu dia ada anak atau tidak ini. Dia juga seorang hakim, seorang yang berhikmat, seorang yang bijaksana. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Deborah, wanita yang bijaksana, ayat yang kelima, dia seorang hakim. Seorang hakim itu mendengar dengan teliti. Seorang hakim itu membuat keputusan dengan adil. Seorang hakim itu tidak terpengaruh dengan emosi. Tapi kebanyakan para wanita yang nomor 1 emosi. Ini adalah kelebihan yang ada pada wanita. Kalau diikut kajian dibandingkan lelaki dan wanita, wanita lebih beremosi. Sebab itu wanita lebih tersentuh daripada lelaki. Wanita itu dia cukup beremosi. Kalau lelaki, kalau hari ini putus cinta, jarang lelaki yang ambil tali gantung leher, kan? Jarang. Tapi sekarang ini lain sedikit lah. Ada juga yang sampai ikat tali di leher. Sampai ada juga yang terjun bangunan. Tetapi tidaklah terlalu banyak berbanding dengan wanita. Wanita putus cinta macam pengakhiran hidup. Kalau dia betul-betul suka lelaki lah, dia bukan plegal, kan? Sebab wanita itu kalau dia sudah mula sayang, jatuh cinta, dia betul-betul di sana. Tapi bila dia sudah dikecewakan, tidak mau, kalau dia bilang tidak mau lah itu. Ingat yang bujang-bujang. Kalau sudah dia bilang tidak mau, macam mana pujuk pun dia tidaklah seperti yang pertama itu. Jadi ya kalau kamu suka itu semanda, sukalah betul-betul, kan? Wanita ini lain.
dia mudah tersentuh, beremosi, bahkan juga terbawa-bawa di dalam mengambil keputusan ataupun berbuat sesuatu. Dia terbawa-bawa sebab memang dia seorang wanita yang beremosi. Saya ingat saya punya istri dulu, masa girlfriend. Masa saya bercinta dengan istri saya ada 4 lagi girlfriend waktu itu. Jahat juga lah, bila saya ingat sekarang. Dia kelima. Saya suka simpan sepiapat. Waktu setiap pelayanan saya masuk, ada 1-2 orang girlfriend saya. Coba kamu bayangkan, saya setiap semester, cuti semester, saya akan masuk pelayanan. Saya tidak balik kampung. Bila saya keluar, ada girlfriend di sana. Pernah 1 kali adik-beradik girlfriend. Tidak tahu, campin kan? Yalah, pandai lah. Bukan mengajar. Nah, waktu saya bercinta dengan dia, girlfriend itu putus, dia kekal. Nah, waktu saya kecewa itu, saya lari di tempat dia, saya begitu, untuk kasih senang hati saya. Jadi datang pergilah girlfriend, dan dia terus saja. Bayangkan 7 tahun kami bercinta. 7 tahun, lama juga itu kan, 7 tahun. Tapi selama kami bercinta dalam 7 tahun itu, datang dan pergi girlfriend lain, dia sangat setia. Dan 1 hari saya pernah baca buku doa dia untuk saya. Hari-hari doa dia untuk saya. Waktu dia doa, dia bilang, saya ingat dia tidak tahu yang saya curang. Dia bilang, tetapkanlah hati dia, mau buatlah pilihan apa semua. Diam saja. Saya pikir dia tidak tahu. Rupanya ada kawan yang pandai-pandai kasih tahu. Ini kawan pun tak boleh harap kamu cerita rahasia sama kawan. Jadi dia hanya diam saja. Dia hanya yang dia tahu dia doakan. Datang pergi 1, saya suka betul dia semangat ini. Saya bilang dia, bang, nanti saya habis sekolah, saya berisik, boleh? Iya, mau jadi sudah. Ini dia tidak tahu ini jadi kos. Aduh, dia nampak sana online. Lalu 1 hari saya ambil jalan untuk kasih putus dia, sebab saya sudah bosan. Bayangkanlah berapa tahun bosan tengok muka. Girlfriend lain cantik-cantik, seksi-seksi. Jadi mau jadi sudah dengan yang lain. Saya bilang, buatlah 1 cerita kasih putus. Tapi dia tidak mau kasih putus. Lepas itu 1 hari mungkin kena, sudah lama dia bertahan, dia bilang, bah, kita putuslah, punya happy saya. Sebab macam mana kasih putus tidak mau. Dia bilang putus, wah happy betul, wah bebas. Dalam sebulan waktu itu tidak bebas sudah, ingat sudah dia balik, sebab sudah lama. Jadi saya pun berpikir, aduh, macam mana ini. Jadi yang mau jadi itu kasih putus, mau balik dengan dia. Sekali dia jawab apa dengan saya, minta maaf lah. Minta maaf lah, dia bilang. Tapi kalau kau mau juga, tidaklah macam dulu. Tidaklah macam dulu maksud, tanya, hati itu tidak 100%. Jadi saya tidak jamin saya terus saja dengan kau. Kalau ada yang lagi baik, saya pilih yang lagi baik. Lalu saya bilang, alamak, macam mana ini? Minta tolong kawan, tolong dulu pujuk dia. Kau yang bercinta, saya yang pernah pujuk. Nanti saya yang dapat baru kau tahu. Dia bilang. Ya kan, saya bilang, habislah. Jadi sekali pujuk dalam 1 tahun, 2 tahun. Dalam 2 tahun itu betul-betul sudah mau dengan saya. Lalu dia bilang, iya, tapi tidak macam dulu. 2 tahun masih lagi, tidak macam dulu. Las jadi juga. Lepas kawin saya tanya, Oma, betul-betul macam dulu lagi? Tidak, sudah, dia bilang. Komitmen baru. Nah, lain hati perempuan ini. Pertama bercinta, ada yang sampai 2 kali balik lagi kan? Tidaklah macam yang pertama.
ibu-ibu pun sama. Ada ibu-ibu, berapa orang sudah yang saya jumpa, datang jumpa dengan saya, Pastor, saya sudah bosan dengan suami saya. Ada yang terbaru juga, ada katakan, Pastor, bolehkah bercerai? Punya terkejut, saya di sini sudah terkejut. Kenapa? Kenapa perlu? Nah, kalau yang dulu-dulu kebanyakan masalahnya suami tidak ambil berat, suami curang, suami terlalu kasar. Ibu-ibu sudah pernah dapat penampar suami? Ada banyak ibu-ibu di luar sana selalu makan penampar suami. Saya pun tidak tahu kenapa suami begitu. Sejak saya kawin, tidak pernah pun di hati saya itu mau tampar suami. Gerigitan ada, bukan tampar suami, tampar istri, tapi gerigitan ada. Bayangkanlah, kamu tahu juga kalau di shopping mall, kenapa korupsi itu banyak. Shopping mall ini dia paham, ini lelaki ini dan wanita. Shopping mall kebanyakan duduk di kursi itu siapa? Coba kamu beritahu. Siapa? Pasar siapa? Lelaki lah yang duduk. Sebab perempuan ini kalau 10 kedai, 10 barang dia mau, bila diambil berapa harga? Oh begini, mahal. Masuk kedai kedua, dia belik berapa harga? Cari lagi yang lebih murah. Sampai ke 10 dia lupa sudah mana yang murah itu, mana yang lebih cantik, dia balik lagi. Nah, jadi suami karena itu yang penjaga tahu, dia kasih sedia kursi. Tapi ada juga yang ambil bayar. Tapi kebanyakannya begitu, ambil sayur, balik ada ulat ke tidak. Oh oke, ini sayur ke tidak. Kalau disuruh ekspres balik sudah bawa barang, tapi selalu kena komplain. Kenapa kau ambil yang ini? Kenapa yang ini? Nah, suami lain sikit. Kalau disuruh membeli bersedialah. Belum tentu yang baik diambil, karena apa yang dia nampak baik diambil. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan tidak terpengaruh dengan emosi. Seorang wanita di dalam hal membuat keputusan, apalagi keputusan penting untuk keluarga, untuk apa saja yang terbaik, ambillah keputusan tanpa melibatkan emosi. Selalu lupa, sebab wanita memang dijadikan sedikit beremosi dari lelaki. Nah, sedang jemaah, biasanya coba kamu bayangkan, sewaktu ada ibu bapak sakit, siapa yang pertama tanya kabar? Selalunya wanita. Nah, sedang jemaah, keputusan diambil bukan karena berdasarkan kata orang, tapi yang logik, yang fakta. Dan dia juga dapat dipercayai. Seorang hakim itu dapat dipercayai. Deborah punya ciri-ciri wanita yang dapat dipercayai, sehingga para orang Israel datang untuk minta penghakiman. Tapi jaranglah wanita yang berbohong dalam keluarga, kan? Jarang. Ataupun yang tidak boleh dipercayai. Tapi kalau saya bercerita dengan seorang wanita, memberikan kasih kongsi perasaan rahasia dan sebagainya, saya akan pilih siapa. Karena biasa kalau wanita ini suka apa? Aku tahu siapa. Dia cerita saya kemarin, waktu dia lipas itu, dia nampak dia punya anak di sana. Apa anak dia? Begaduh. Kau tahu dia punya perasaan itu sekarang begini. Nah, biasanya seorang wanita itu lebih banyak membawang. Jangan marah ibu-ibu, jangan marah. Bukan saya cakap ini, jangan marah, ampun. Ya, wanita banyak membawang. Tahu membawang apa? Membawang. Tapi jarang yang memijarum, kan? Membawang. Tapi kalau lelaki mula membawang, lebih teruk dari wanita. Ingat tuh laki-laki, kita golongan lebih teruk kalau membawang, biarpun jarang-jarang membawang. Nah, sebab itu seorang ibu, seorang wanita, hindarkan daripada banyak bercakap, sebab terjadinya bawang.
Hindarkan banyak cerita, sebab terjadi membawang. Membawang, apa tuh sebutan membawang? Mengumpat itu ya keras. Kita kan hindarkan, sebab kita tidak, kadang-kadang boleh tersalah cakap. Kau tahu sih si pas itu waktu dia khotbah itu, si pas waktu dia khotbah dia punya hidung besar. Oh iya, memang si pas gitu. Kau tahu si pas itu kuat makan, tapi emang betul lah pas kuat makan. Saya dulu tahu itu ngocap pun dari seorang perempuan. Sekali saya sudah tahu itu ngocap habis. Kenapa dikasih tahu ada ngocap sana? Pastor, mau makanan sedap? Ya apa? Ada ngocap sana. Pastor suka makan ngocap. Suka mana sana? Sudah makan sana. Si pastor selalu nampak di ngocap. Nah, sedang jemaah yang dikasih Tuhan, seorang hakim itu berhikmat. Lalu Deborah punya ciri-ciri berhikmat. Alkitab pun memberikan definisi tentang bijaksana ataupun hikmat dalam 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti seorang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Sedang jemaat, itu hikmat yang didefinisikan oleh Alkitab, yaitu mendengar, melakukan firman Tuhan. Maka hikmat-hikmat lainnya akan menyusul masuk ke dalam diri seorang yang taat kepada firman Tuhan. Hikmat-hikmat ini tidak perlu dicari. Tuhan, berilah saya hikmat supaya saya begini. Karena pertamanya dia bermula dengan taat firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, yang lain menyusul. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, lalu Alkitab mengatakan bahwa seorang yang berhikmat itu adalah seorang yang mendengar, melakukan. Deborah seorang yang mendengar suara Tuhan, lalu dia melakukan, lalu dia menyampaikan kepada suku Israel. Dan yang terakhir ayat 6, Deborah wanita pemberani. Keberaniannya bahkan mengalahkan Barak. Siapa Barak? Barak itulah yang berperang untuk orang Israel, mengalahkan musuh-musuh. Tetapi sewaktu Deborah memanggil Barak, lalu berkata, bukankah Allah berfirman bahwa engkau harus mendahului bersama dengan suku Naftali untuk berperang dengan... Ya, ini panglima yang kurang ajar tadi ini. Lalu dia berkata, kalau engkau tidak maju, saya pun tidak maju. Kalau engkau maju, saya pun maju. Barak kelihatannya takut untuk menyerang musuh-musuh, dan dia berkata, kalau engkau maju, baru saya maju. Sedang jemaah, Deborah itu bukan pahlawan. Dia bukan menghunus pedang. Dia hanya seorang hakim, nabi, ibu, dan juga istri. Tetapi Deborah berkata, baiklah, aku maju bersama-sama dengan engkau. Di medan peperangan mesti punya fisikal yang kuat, mesti punya kekuatan dan juga kepandaian dalam berperang. Deborah tidak punya ini. Tetapi Deborah berkata, baik, aku maju bersama engkau. Situasi peperangan berlainan. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, keberanian Deborah melampaui keberanian yang ada pada Barak. Sedang jemaah, Allah memerlukan wanita pemberani. Jangan penakut. Allah memerlukan wanita pemberani, bahkan lebih berani daripada lelaki, suami ataupun siapa-siapa yang kita kenal. Harus berani, bukan berani cari masalah, itu lain. Tetapi berani menghadapi masalah, menghadapi badai hidup, berani berperang dengan kehidupan-kehidupan yang tidak selalunya baik. Selalu wanita menghadapi tekanan perasaan,
Kalau bertemu dengan masalah-masalah, tekanan-tekanan, selalu wanita mengalah. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, jadilah wanita pemberani, ayo maju terus dan berperanglah. Selalu orang kata wanita itu lemah, wanita itu lemah. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, wanita harus berani. Tidak ada orang yang lemah, tidak ada orang yang tidak punya kekuatan. Kalau tinggal di dalam Tuhan, ingat baik-baik, tangan Tuhan itu perkasa. Tuhan tidak pernah terkalahkan dan tidak mungkin dikalahkan. Kalau Tuhan itu perkasa dan Dia adalah Tuhan kita, mana mungkin Dia tidak menyertai kita? Kalau Allah itu luar biasa, Allah itu perkasa, maka sedarlah Dia menyertai kita, maka kita menjadi berani. Tidak pernah berjalan bersendirian. Ingat, waktu dalam masalah, selalunya yang mudah mengalah ini adalah seorang yang punya hati yang lembut. Hati yang lembut siapa itu? Pasti dia seorang wanita, karena dia memang dijadikan hati yang lembut. Hati yang lembut selalu cepat berbelas kasihan. Sebab itu wanita, jika hari ini mendengar firman Tuhan, walaupun kita seorang yang punya hati yang lembut, cepat untuk terasa ataupun cepat beremosi. Sebab emosi ini, kalau seperti saya, kalau risau tentang anak, istri dulu risau baru saya. Bukanlah saya tidak risau, tetapi cuma lambat risau. Dan risau itu tidaklah melampau. Tidaklah sampai tidak tahu apa-apa sudah mau dibuat. Nah, kelebihan seorang istri, seorang wanita, dia dijadikan hati yang lembut. Sebab itu kalau di dalam pekerjaan sosial, pekerjaan kemanusiaan, kebanyakannya para wanita, sebab mereka mudah berbelas kasihan. Saya dari dulu selalu, kalau bapak saya selalu, dia nampak apa yang saya buat dan keperluan saya, tetapi dia lambat untuk tanya. Tapi kalau ibu saya, dia lebih dahulu tanya. Kalau sakit, dia, kenapa aku sakit? Apa sakit? Sudah pergi hospital, sudah pergi klinik. Nah, kebanyakannya ibu-ibu yang dulu respon karena mereka punya hati yang sangat lembut dan beremosi. Nah, anak-anak sangat suka kepada ibu. Sebab apa? Kalau anak-anak ditanya, mana yang selalu diingat? Pasti dia akan ingat ibu dulu. Sebab apa? Ibu tempat dia bermanja. Ibu punya banyak peranan, lebih banyak dari lelaki sebenarnya, walaupun masing-masing ada peranannya. Nah, sedang jemaah, sebab itu selalunya ibu kadang-kadang berhadapan, para wanita berhadapan dengan situasi genting, selalu mengalah, selalu mengalami tekanan, tidak berani untuk maju, biarpun ada banyak yang maju, yang sudah terbiasa ataupun yang sudah pernah mengalami, sudah kuat, dikuatkan, tetapi lebih banyak yang mengaku kalah dengan kehidupan yang berliku. Sedang jemaah, Allah memberikan keberanian kepada setiap orang saat berhadapan masalah, situasi yang genting, saat berhadapan persoalan. Ingat baik-baik, majulah terus, jangan pernah mengalah. Tuhan menolong dengan mengalahkan musuh. Nah, sedang jemaah, hari ini kita sudah belajar mengenai Deborah. Deborah seorang wanita yang berhikmat, seorang hakim, seorang nabi, seorang penyanyi, seorang penyair. Dia multi talenta. Deborah seorang pemberani. Deborah seorang yang dapat dipercaya. Hari ini marilah kita mencontohi Deborah. Marilah kita mencontohi dia. Kita berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kalau saya kekurangan ini talenta, berikanlah saya. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan memimpin pujian, memimpin jemaah, dengan apa saja. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, saya kekurangan karunia, tolonglah saya, berikanlah saya karunia ini. Saya mau melengkapi pelayanan di gereja, buatlah. Tuhan, saya mau memimpin gereja, buatlah. Tuhan, tidak ada diskriminasi.
memimpin itu harus lelaki. Tidak ada. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi kalau kamu di sini saya rendah lah, maksudnya lain lah. Tapi kalau mungkin saya dengan istri saya lebih tinggi. Bukan apalah, dulu saya buat angkat berat Pak. Itu alasan. Enggak lah, saya punya bapak sama mama rendah. Nah itu alasan kan. Tapi siuk Pak kalau rendah kan. Kalau lari di hutan ini, laju nih saya nih. Tapi kalau makan banyak muatan juga lah. Nah, sedang jemaah, mintalah karunia daripada Tuhan. Tuhan tambahkan karunia kepada saya. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan saya seorang wanita yang punya hati yang lembut. Pergunakanlah ini untuk supaya saya dapat mengangkat sesama. Pergunakanlah ini supaya saya dapat mengubah dunia. Nah Tuhan, saya berhadapan dengan masalah, saya berhadapan dengan tekanan. Saya tahu Tuhan kuatkan saya supaya saya boleh maju terus. Nah sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Deborah memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Hari ini marilah kita seperti Deborah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan sudah menciptakan lelaki dan wanita, dan masing-masing punya kelebihan kekuatannya sendiri. Tuhan menciptakan wanita dengan sangat luar biasa. Tuhan membentuk mereka. Tuhan memberikan mereka sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para pria. Untuk menghargai para ibu, para wanita yang bergelar wanita, bergelar perempuan, untuk jemaah di sini dan yang ada di rumah. Kami doakan khusus untuk mereka. Ya Bapa, berikan mereka sesuatu yang menjadikan mereka teladan yang luar biasa. Sehingga Deborah, seperti Deborah, mereka berlaku sepertinya seorang wanita yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan, kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka dapat menggoncangkan keluarga, gereja, bahkan seluruh dunia. Kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka dapat memenuhkan semua keperluan-keperluan pada keluarga mereka dan juga gereja pelayanan Tuhan. Kami berdoa berkat kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu, memberkati wanita yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang